Oke, dalam video ini kita akan coba menginstal Python, Python atau ya apapun itu kalian penyebutannya di kode editor Visual Studio Code. Hal yang pertama yang Anda harus download adalah atau Anda install adalah Python itu sendiri. Jadi ini kita download saja yang 3 poin, karena waktu saya buat ini yang terbaru adalah 3.8.5, jadi pakai saja yang itu, yang ini download. Kebetulan saya sudah download, jadi saya run saja, saya jalankan. Oke. Hal yang terpenting di sini adalah Anda harus mengklik ini biar Anda nggak nambahin lagi nanti di 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 environment-nya. Kita install, tunggu sebentar. Oke, instalasinya sudah selesai. Di sini yang perlu kalian lakukan juga, di sini ada namanya disable path length limit. Nah, ini sebenarnya ini kalau di Windows kan kadang Anda nyimpan filenya itu terlalu jauh. Maksudnya gini, Anda simpan di D di dalam folder lagi, data di dalam folder lagi, apa. Nah, di sini kan ada limit bahwa karakternya itu tidak boleh lebih dari 260. Jadi kita disable saja biar itu tidak masalah nantinya. Oke. Sudah selesai, kita close, kemudian kita ke Visual Studio Code, kita download saja. Sepertinya saya sudah download, jadi saya buka yang sudah download. Nah, ini saya jalankan saja. Nih, run. Nah, di sini I accept. Nah, di sini saran saya, terutama ini penting, ini harus dicentang biar Anda tidak nambah-nambah atau ngetik-ngetik lagi. Ini saya klik semua saja biar gampang. Next, install. Karena sebenarnya saya sudah install ya. Jadi nanti saya tunjukkan saja di sini. Kita tunggu sebentar, tambahkan booster biar cepat. Oke, sudah selesai. Finish. Kita launch juga boleh sih. Ini sudah selesai, saya close saja. Oh iya, saya lupa, kan tadi sudah install Python ya. Gimana sih ngeceknya kalau instalasinya sudah benar? Kita ketik saja cmd. Nah, ketik saja Python spasi version. Nah, kalau Anda berhasil menginstal Python, nanti akan muncul ini Python seperti ini. Nah, Python ini versinya adalah 3.8.5 seperti itu. Kemudian di sini, nah ini kita besarkan saja. Untuk gampangnya, misal kita buat saja di my dokumen. Nah, misalnya kita belajar Python gitu. Nah, di dalamnya kita bikin saja folder. Saya bikin folder, new folder, namanya misalnya nomor 0 template. Nah, karena ini nanti yang akan dipakai untuk membuat
atau tinggal di copy-copy saja nanti biar gampang. Jadi ini open folder, saya membuka ke sini tadi yang belajar Python template. Open. Nah, akan tetapi di sini di dalam template ini masih kosong. Kita bikin file, new file, misalnya namanya main.py. .py itu maksudnya extensionnya Python ya. Jadi harus dikasih itu. Nah, di sini biasanya muncul pop-up seperti ini. Kita bisa menginstalnya langsung di sini, tinggal klik, atau kita bisa tambahkan di sini extensionnya. Karena kita mau nambah, nah karena kita mau belajar Python maka ini tambahkan Python. Ketik saja Python. Tapi sebenarnya sudah muncul di situ sih. Ini yang ada bintangnya biasanya paling bagus katanya. Kita install saja. Oke, ini sudah selesai. Kita coba cek di Project Explorer. Nah, ini kita close saja sih sebenarnya. Kita close. Nah, main.py. Nah, kalau sudah selesai nanti di sini itu ada tanda run Python-nya. Nanti bisa Anda pakai ini. Atau Anda bisa run di sini sih, mencet start debugging F5, atau ini juga run Python at terminal, sama saja. Itu terus kemudian mungkin sebentar. Oke, mungkin kalian melihatnya ini tulisan ini kecil semua ya. Ini main, ini namanya Windows, ini editor, nanti ada terminal. Ini terlalu kecil. Saya perlihatkan, misal kita ini print gitu misalnya, halo mantan, gitu. Kalau Anda lihat, kalau Anda play, karena kalau hello world itu terlalu mainstream, jadi halo mantan saja. Nah, di sini salah. Di sini ada salah gitu. Kita cari apa salahnya dia. Python is not recognized as ini disarankan interpreternya. Oke. Ini kita pilih interpreternya ini. Tadi belum saya pilih. Ini ada linternya, install aja lah. Install. Collecting. Nah, ini belum saya lakukan, makanya tadi error. Ini install Python itu sudah, jadi kita close saja, nunggu sebentar. Nah, ini sepertinya kita harus tambahkan ini biar nanti tidak error. Ini saya copy, Ctrl C, ketik saja environment, kemudian ya ini dia environment variable. Kita di sini di path gitu, double klik saja, misal di sini kita tambahkan new gitu, saya paste. Nah, saya enter, kemudian ini saya tambahkan juga ya, saya tambahkan Ctrl C, environment, saya new, Ctrl V. Nah, sudah oke. Nah, sekarang halo mantannya kita run lagi.
Di sini mau muncul halo mantan. Nah, ini enaknya dipindah ke kanan aja kali ya. Tapi nggak apa-apa lah di sini aja. Nah, ini sudah jalan. Tapi kalau Anda lihat di sini terlalu kecil ya. Mungkin kalau Anda lihat pakai HP ini juga terlalu kecil. Nah, di sini di template ini kita bikin saja folder .vs Code. Nah, atau sebenarnya VS Code saya sudah bikin sih itu. Nah, ini sudah saya bikin VS Code, ada settings. Nah, ada settings. Ini sudah terbikin otomatis sebenarnya tadi. Kalau belum ada, Anda bikin saja. Ini bikin new folder namanya VS Code, terus setting terus tambahkan new file namanya setting.json. Nah, tambahkan saja. Nah, ini di sini ini biarkan saja. Nah, kita mau membesarkan ini ini namanya window. Jadi kita misalnya window zoom level. Nah, ini window zoom level kita kasih 1 saja misalnya, enter, titik koma, ini saya kasih koma gitu ya. Nah, ini window zoom level, kita save. Nah, ini menjadi agak besar kan. Nah, zoom levelnya 1, kasih koma lagi misalnya ini kurang besar tulisannya, saya tambahkan namanya editor font size. Ini dia, biar gampang. Ini kalau segini itu 14, mungkin biar besar kasih saja 25 mungkin. Save, terlalu besar ya, mungkin 20. Apakah Anda terlalu besar? Enggak ya, biar enak nanti Anda kelihatannya bisa enak. Kemudian ada lagi, kalau Anda lihat di terminal ini kan agak kecil ya, kecil enggak sih? Nah, agak kecil lah. Nah, kita ke terminal, kemudian integrated font size. Ini dia. Ini 14, kasihlah, taruhlah 16 gitu. Ctrl S. Segini. 18. Ctrl S. Nah, segini. Kelihatan lah ya kalian. Nah, di sini ini settingan workspace-nya. Ini editor. Nah, nanti dari sini kita tinggal copy saja. Kan kita bikin sudah ini namanya file namanya main.python. Oke, kita sudah men-setting semuanya dari Python-nya, semuanya besar font size-nya. Misal ini taruh di kanan saja lah, di sini biar enak gitu. Boleh. Nah, di sini ada satu lagi. Nah, kita bisa install VS Code folder atau VS Code icon. Nah, di sini saya install saja, maksudnya nanti biar icon-iconnya bisa berubah. Nah, ini saya install. Nah, makanya di sini saya pakai VS Code. Nah, kalau Anda pengen per workspace boleh sih, tapi saya bikin general saja lah. VS Code
uh, divide. Nah, kalau kita lihat di sini, nah di sini sudah berubah kan? Jadi ikon-ikonnya sudah berubah semuanya. Ini sebenarnya sama saja nanti kalau Anda buat di sini, buat di Mac atau bikin di Linux sama saja settingannya kurang lebih seperti ini. Jadi misal ini print gitu, kita lagi misalnya kenapa kamu tinggalkan aku. Sedih banget sih ya. Ya begitulah, namanya juga programmer, jadi ya seperti ini terlalu banyak ya. Ini sebenarnya sudah muncul halo mantan ini. Kalau mau bersih ketik aja CLS. Nah kita run lagi. Nah seperti itu. Jadi ini instalasi dasar dari Python ke atau di VS Code. Jadi seperti itu instalasinya, jadi tidak terlalu susah sebenarnya. Oke, terima kasih sudah mengikuti video ini. Selamat malam, pagi. Apa sih itu? Malam, pagi itu. Oke lah, apapun itu.